Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Mdun dengan NPM 0227221158. Saya mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Hairun Ternate. Nah, di sini saya akan membuat video terkait dengan penelitian etnometodologi yang mana ditugaskan oleh Bapak dosen saya, yaitu Dr. Suwito, pada mata kuliah metodologi penelitian. Untuk mengetahui lebih dalam lagi penjelasan terkait dengan penelitian etnometodologi, silahkan simak video saya. Istilah etnometodologi pertama kali dikemukakan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967 ketika mempelajari arsip silang budaya di Yale. Nah, ditemukan ada 4 kata, yaitu ada etnobotani, etnofisik, etnomusik, dan etnoastronomi. Nah, istilah-istilah seperti ini mempunyai arti bagaimana para warga suatu kelompok tertentu atau biasanya kelompok suku yang terdapat dalam arsip Yale tersebut memahami, menggunakan, dan menata segi-segi lingkungan mereka dalam hal etnobotani. Nah, subjek atau pokok kajiannya adalah tanaman. Etnometodologi sendiri merupakan kelompok metode dalam ranah penelitian kualitatif yang memusatkan kajiannya pada realita yang memiliki penafsiran praktis. Nah, termasuk dalam penelitian kualitatif karena penelitian etnometodologi tersebut menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berasal dari pengamatan terhadap suatu objek, terhadap suatu ucapan, tulisan, dan perilaku subjek yang diamati. Dalam kerangka penelitian kualitatif, etnometodologi diposisikan sebagai sebuah landasan teoritis dalam metode tersebut. Nah, menurut Mulyana 2008, pengertian etnometodologi tidaklah mengacu pada suatu model atau teknik mengumpulkan data ketika seseorang sedang melakukan penelitian, tetapi lebih memberikan arah mengenai masalah apa yang akan diteliti. Garfinkel mengemukakan 3 hal kunci dasar etnometodologi yang dikutip dari Basrowi dan Sudikin pada tahun 2002, yaitu yang pertama ada perbedaan ungkapan yang objektif dengan yang diindikasikan. Yang kedua, refleksivitas berbagai tindakan praktis. Yang ketiga, kemampuan menganalisis tindakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Garfinkel juga menegaskan bahwa pada saat menganalisis tindakan, para sosiolog harus menyadari bahwa tindakan itu terjadi dalam konteks yang lebih luas. Etnometodologi yang diperkenalkan oleh Harold Garfinkel adalah suatu ranah ilmiah yang unik sekaligus radikal dalam kajian ilmu sosial. Dikatakan radikal karena dikenal keras dalam mengkritik cara-cara yang dilakukan para sosiolog sebelumnya. Menurut Susilo tahun 2017, perkembangan etnometodologi sebenarnya relatif baru bila dibandingkan dengan pendekatan struktural, fungsional, dan interaksionis simbolis yang sudah mapan. Nah, pendekatan etnometodologi memiliki ragam yang berbeda karena subjek maternya adalah berbagai jenis perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak muncul kajian lanjutan sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Jika etnografi fokus pada budaya dan kelompok masyarakat, serta fenomenologi pada makna suatu tindakan atau peristiwa, maka etnometodologi sendiri lebih pada 2 konstruksi individu-individu di dalam memahami sesuatu, akal sehat atau common sense yang berlaku, dan makna yang diterima secara bersama-sama. Nah, beberapa ada yang mengira etnometodologi adalah suatu metodologi baru dari etnologi atau sering juga dipertukarkan dengan etnografi. Menurut Nahria dan Laili tahun 2018, konsep-konsep dasar etnometodologi yaitu beberapa konsep dasar dalam penelitian etnometodologi
Yang pertama ada indeksikalitas, yang kedua ada refleksivitas, yang ketiga ada akuntabilitas atau accountability. Indeksikalitas merupakan tahapan mencari ungkapan atau bahasa tubuh yang muncul di antara individu maupun komunitas. Nah, indeksikalitas digunakan oleh anggota untuk memahami situasi tertentu yang menggunakan unsur kalimat yang dikontekskan pada situasi tersebut. Berangkat dari kesepahaman terhadap konteks tersebutlah anggota dapat berinteraksi dengan menggunakan unsur kalimat yang dikontekskan pada suatu yang dikehendaki. Tetapi kembali lagi, sejauh itu masuk akal bagi para anggota sehingga tidak merusak keteraturan. Berdasarkan konsep indeksikalitas tersebut, etnometodologi dituntut untuk mampu menempatkan dirinya pada situasi yang dimaksud para anggota, bukan malah memaksakan pandangannya tentang realitas kepada para anggota. Selanjutnya refleksivitas, yaitu konsep yang mengacu pada usaha anggota untuk mempertahankan anggapan-anggapan tentang realitas sosial. Ketika anggota mempunyai anggapan tertentu, kemudian ia bertindak berdasarkan anggapan tersebut. Secara bersamaan, ia sedang berusaha membangun suatu realitas dan mempertahankan anggapan tersebut. Namun sebaliknya, jika yang terjadi adalah tidak sesuai dengan realitas, dalam artian ia gagal membangun realitas berdasarkan anggapan awal tadi, maka anggota tersebut bertindak secara refleksif yang bertujuan untuk mempertahankan anggapan awal tadi. Kemudian berangkat dari anggapan tersebutlah kita dan teman kita berhasil membangun dunia sosial secara teratur. Selanjutnya akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut berasal dari kata accountability, juga diartikan sebagai laporan atau cerita. Nah, laporan ini adalah cara di mana anggota-anggota melakukan sesuatu seperti melukiskan, menganalisa, mengkritik, atau mengidealkan situasi khusus untuk menjelaskan penyebab situasi tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan metode penelitian etnometodologi. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman yang menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.